Ya, silahkan di. Iya Bu, Angel lagi OTW Bu. Angel di dalam? Angel sudah di dalam itu kan? Iya Bu, tapi lagi ngurus Bu. jaringan dulu Bu, bentar ya Bu. Sudah Bu, nampak nggak sih? Oke, sudah bisa kita mulai ya. Selamat siang buat kita semua. Di sini kami mengadakan acara webinar dengan tema How to Face a Relationship, Toxic Relationship. Halo Windy. Ya Bu. Win, pakai bahasa Inggris. Boleh agak dicampur-campur ya, boleh dicampur-campur. Tapi awali dengan bahasa Inggris dulu. Oke Bu. Okay, good afternoon everyone. Now we want to start a webinar. The theme of the webinar is how to face a toxic relationship. Di sini saya ingin memperkenalkan diri. Saya yang bernama Windy Claudia Napitupulu. Di sini saya selaku host dan teman saya Angel Pak Pahan sebagai penyampai materi atau presenter dan teman saya Monita Gibiola sebagai moderator. Yang saya hormati di sini selaku pembimbing yaitu Ibu Sulia dan teman-teman yang hadir di sini yang saya hormati juga. Pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan karena telah diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di webinar ini dengan sehat. Kemudian saya akan menyerahkan ke Monita untuk menyampaikan peraturan selama webinar ini. Kepada Monita saya persilahkan. Oke, terima kasih Windy. Saya juga mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan teman-teman dalam webinar kita kali ini. Peraturan dan tata acara dalam webinar kita kali ini, yang pertama yaitu peserta harus menggunakan nama lengkap saat bergabung di Zoom dan berpakaian yang rapi. Yang kedua yaitu peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon atau memute saat kegiatan webinar berlangsung. Yang ketiga ialah peserta yang hadir wajib mengisi absensi yang akan diberikan nanti di tengah acara. Yang terakhir, ketika webinar berlangsung, peserta akan diberikan kesempatan oleh presenter untuk bertanya jika ada materi yang tidak dipahami. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan ke Windy. Oke, terima kasih Monita karena telah menyampaikan peraturan selama webinar ini. Dan kemudian saya serahkan kepada presenter kita yang hebat, yaitu Angel Pakpahan, untuk menyampaikan materi kita. Kepada Angel saya persilahkan.
Host disable participant screen sharing. Oke, Host, udah. please. Oke. Oke guys, udah bisa? Udah? Good afternoon everybody. My name is Angelia Triposa Papahan. I'm from Senior High School Satu Bandar. Okay. Today I wanna introduce our group. The first is my name is Angelia Triposa Papahan as a presenter, and my friends Windy and Monita. Windy as a host and Monita as moderator. We are from Senior High School Negeri 1 Bandar, and we are still in 11th grade. Okay, today I wanna talk about how to face the toxic relationship. As we know everybody, toxic itu memiliki arti beracun. So, kalau dibilang toxic relationship adalah hubungan yang beracun yang mengakibatkan kita mengarah ke perilaku yang buruk. So guys, kita lanjut ke pertanyaan pertama. Pertanyaan di sini, pernah nggak sih kamu merasa dalam hubungan yang toxic? Have you ever feel that you in a toxic relationship? If you ask me, aku pernah. When I was in junior high school, aku pernah mengalami suatu hubungan yang dibilang bisa toksik. Ketika aku masih puber-pubernya, ketika aku masih nakal-nakalnya, di situ aku merasa aku dalam hubungan in the toxic relationship. Di mana where I cabut, melawan guru, dan itu termasuk toksik ya menurut aku ya teman-teman. Begitu juga dengan teman-teman pasti bisa lah ya kan dibilang toksik juga. Teman-teman pasti pernah merasakan toksik dengan pacar misalnya kan. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Jadi the definition of toxic relationship. Menurut ahli psikologi asal California, Dr. Lilia Glass, dalam buku Toxic Relationship diartikan sebagai segala bentuk hubungan antar orang yang tidak saling mendukung, dan terdapat konflik di mana salah satunya berusaha merusak yang lain, terdapat kompetisi, dan tidak ada rasa hormat maupun kekompakan. Toxic relationship ini bisa kita temukan di lingkungan keluarga, in family, in our friendship, even in our couple, our pasangan, our boyfriend or girlfriend. Kita bisa merasakan toxic di antara di circle kita. Masa gaulnya kan circle ya kan. Di circle kita itu kita bisa loh merasakan toxic itu. Oke, next selanjutnya. Di Indonesia sendiri, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan menemukan pada masa karantina pandemi dan pembatasan sosial, survei yang dilakukan pada Maret sampai April 2019 secara daring ini juga menunjukkan 10,3% dari total 2,285 responden mengaku hubungan dengan pasangan kian tegang. Dan selanjutnya, survei Komnas Perempuan mendapati 88% responden mengalami kekerasan tapi nyaris kebanyakan tak berani melapor. Jika kamu atau mengarah kepada kekerasan, ada beberapa hal yang mungkin yang harus kalian lakukan. First, everybody harus kontak keluarga maupun teman Anda. Jika Anda dan pasangan tenggang, jangan malu untuk cari pertolongan. Remember bahwa Anda selalu punya bantuan di luar sana. Meskipun ketika Anda merasa tidak ada lagi tempat untuk mengadu, mencari bantuan merupakan pilihan yang terbaik yang pernah Anda lakukan. Jika Anda merasa bersalah telah meninggalkan teman Anda, if you feel sorry to leave your friends, katakan bahwa Anda tengah membutuhkan mereka. Anda tengah berada di posisi yang sulit ketika bersama mengancam keselamatan. Ini akan terkejut dengan jumlah orang yang sebetulnya menunggu sih untuk meminta pertolongan mereka. Karena pada dasarnya orang-orang terdekat ingin yang terbaik untuk Anda. Dan yang kedua, jadilah tangguh. Be strong teman-teman, be strong. If you a woman or a girl or something else, you must be strong.
strong. Oke, teman-teman. Pelaku kekerasan dalam perang mereka hanya bermain taktik dan berusaha menjadi seseorang yang lain. Tujuannya yaitu menghancurkan segala yang mereka anggap dapat jadi amunisi dan kuat. Korban seringkali menutup mata, takut menyadari dan memaafkan pelaku, lantas bekerja keras memperbaiki hubungan mereka yang tak sehat. Tapi sayangnya, jika mau dipikir lagi, sebanyak apapun energi yang dihabiskan, hubungan tak akan membaik. Sebab menurut Neo, pelaku punya tujuan yang berbeda, yakni kekacauan. Dapat beralih dan menganggap tengah berada di zona perang. Ubah strategi Anda, karena pelaku akan berusaha melukaimu. Jika kau masih berusaha menangani, kau akan kalah. You are lost. Ubah mindset menjadi saya tidak akan tidur. I don't wanna sleep if I'm feeling not okay. Saya tidak akan tidur dengan rasa bersalah. Ini alat saya. This is my right. Saya dapat menjaga diri saya sendiri. I can take control of myself. Yang ketiga, buat rencana menyelamatkan diri. Buat planning, teman-teman. Planning untuk menyelamatkan diri sendiri. Kalau tidak diri sendiri, siapa lagi yang menyelamatkan kita? Apakah Anda tahu kontak darurat suatu waktu ketika membutuhkan sesuatu? Apa Anda punya uang ketika menganggur? Apakah Anda punya tempat yang aman rumah untuk bersembunyi? Dan atau apa Anda menyiapkan tas? Harusnya Anda tanya pada diri Anda sendiri dan segera siap. Jangan lupa untuk mengasah diam-diam dan pastikan tak mengetahui apa yang tengah direncanakan, karena dia tanpa ragu akan menyabotase rencana Anda. Dan yang terakhir, think about yourself in the future. Pikirkan diri Anda di masa depan. Mau jadi apa sih saya di masa depan? Kita perlu 7 kali kejadian agar seseorang korban bisa meninggalkan hubungan tak sehat. Kerap kali terjadi perang batin di tengah toxic relationship tersebut. Secara korban gamang, pelaku selalu punya siasat untuk meminta maaf dan meyakini Anda bahwa dia akan berubah. Itu sih melakukan minta siasat untuk minta maaf. Mana ada buaya yang minta maaf kan, teman-teman? Seperti apa dirimu di masa depan? Apa dia tampak bebas? Apakah anak-anakmu bebas? Apakah anakmu menjadi psikopat? Bayangkan diri Anda di masa depan. Bebas, raih gambaran tersebut, dan itu akan membuatmu jadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, kekerasan pada perempuan. Di sini kita lihat pada layar kita, 853 kasus pada 2008. 853 kasus pada tahun 2008 dan meningkat di tahun 2009. 1058 case. Gila perempuan, ini kita harus menjadi strong ya perempuan ya. 914 kasus di tahun 2010. 2011 709 kasus. 654 kasus pada 2012. Dan yang terakhir pada 2013 kasus menjadi 992. Di sini grafiknya naik turun ya. Especially 2013. Especially we see in 2000. Peningkatan yang signifikan ya. Kalau dilihat-lihat mantap juga ya. Kalau korban mengadu langsung, perempuan kita harus berani. Kita harus speak up about ourselves. Berani mengadu lewat telepon. Oke, ini pun bagus. Ini bisa kita jadikan acuan untuk kita menjadi semangat biar kita nggak terus ditipu dayain sama buaya dara. Jadi teman-teman ya, sebagai perempuan kita harus kuat apapun itu. Kalian berada di dalam toxic relationship, saya sarankan I beg you to leave your couple, your boyfriend relationship. Yang ketiga, korban mengadu via email. The case KDRT 428 kasus, 45,15 very dangerous to the girls. Oke, teman-teman, sebelum aku lanjut webinar kita kali ini, ada baiknya kita break dulu. Selagi break, kita akan mengisi absen. Oke, saya serahkan kita Gina Pitupulu. Oke, terima kasih kepada Angel karena telah menyampaikan sebagian dari materi webinar kali ini. Dan kepada moderator atau Monita, silakan share link absen kita. Oke, teman-teman sudah di-share. Diminta
agar mengisi absensi webinar kita ini. Kami beri waktu kurang lebih 5 menit. Komen tunggu akan berjalan. Terima kasih semuanya. Selama Oke teman-teman, sudah bisa kita lanjut lagi penyampaian materinya. Kepada Angel saya persilakan untuk menyampaikan kembali. Kita lanjut ya teman-teman. Tadi aku bilang, especially in 2013, banyak signifikan yang maju. Korban mengadu langsung, mengadu lewat telepon, mengadu. Lihat, sepertinya di toxic relationship ini, perempuan menjadi korban sih, Kak, ya kan? Ya, karena apa sih perempuan itu selalu menjadi korban? Pertama, jiwa perempuan itu lemah. Jadi teman-teman kita harus be strong teman-teman. Intinya itu harus be strong. Teman-teman harus bisa speak up about yourself, harus bisa berani itu. Dan kedua, jangan mau ditipu daya buaya. Apa sih bahasa Inggris buaya? Krokodil. Kalau di krokodil darat sih kalau kayak gitu kan. Ya, itu jangan mau digituin. Dan yang ketiga, ayo healthy relationship is must be di you know lah teman-teman. Ya oke. Sekian dari saya. Ada next slide ya, oke. Next slide. Thank you for watching our webinar today. Before I end this webinar, I want to tell you a motivation. Letting go of toxic people in life, a back step in loving yourself. Letting go of toxic people in your life, letting go of in your life is a step loving yourself. Membiarkan orang-orang toksik yang di hidupmu pergi. Jadi dirimu sendiri, cintai dirimu sendiri. Dengan begitu orang lain. Dan dari saya terima kasih. Saya lanjutkan kepada kita Windy Napitupulu. Terima kasih Angel karena telah menyampaikan seluruh dari materi kita. Dan teman-teman di sini, presenter kita sangat hebat bukan? Untuk itu, saya serahkan kepada Monita untuk menyampaikan kesimpulan dari webinar kita kali ini. Kepada Monita saya persilahkan. Oke, makasih kepada Angel dan kepada Windy. Materi yang dikasih Angel itu bagus sekali ya teman-teman. Sangat milenial banget gitu. Jadi kesimpulannya dari materi tersebut, bagi teman-teman yang mengalaminya, jangan takut untuk speak up. Jangan takut untuk keluar dari orang-orang yang toksik. Karena nggak ada ngaruhnya juga di hidup kita. Kita harus berhubungan dengan yang baik. Kita harus mengubah lingkungan kita jauh lebih baik. Jadi jangan takut untuk keluar dari situ. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga
apa yang kami sampaikan di hari ini bisa mengubah pola pikir kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan apabila teman-teman sedang menghadapi toxic relationship, semoga segera keluar dari zona itu. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Windy. Oke, terima kasih Monita. Sekian dari webinar kami pada siang hari ini. Jika ada kesalahan tutur kata, perkataan, kami mohon maaf. Sekian dari webinar kami. Terima kasih. Thank you telah gabung. Terima kasih Win, teman-teman. rekamannya diakhiri dulu, Win. Kita jangan keluar dulu ya. Oh iya Bu, ya Bu. Rekamannya dimatikan dulu. Iya. Udah pada keluar? Udah bisa live. Kepada teman-teman yang join sudah bisa live.